Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Siska. Hari ini Ibu Siska akan menerangkan tematik kelas 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, and comment gratis. Oke? Jika sudah, yuk kita mulai belajar. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 2. Tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, di sini Ibu Siska ada 4 gambar. Gambar yang pertama, Udin sedang membantu ibu memasak. Nah, Udin membantu ibu memasak dengan hati-hati. Udin tidak menggunakan pisau, dia hanya mengupas jagung. Lalu yang kedua, Udin selalu menutup pintu rumah sebelum pergi atau sebelum keluar rumah agar rumah Udin tetap aman. Lalu perhatikan gambar berikutnya, Udin dan teman-teman sedang jalan-jalan menaiki bis. Kalian perhatikan apa yang digunakan Udin? Ya, Udin menggunakan sabuk pengaman. Mengapa Udin menggunakan sabuk pengaman? Agar Udin dan teman-teman selalu aman dalam perjalanan. Yang berikutnya, Udin dan teman-teman menyeberang jalan dengan menggunakan zebra cross. Nah, untuk menyeberang jalan kalian harus menggunakan zebra cross agar kalian terhindar dari kecelakaan. Aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Nah, sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Nah, yang tadi sudah kita bahas, Udin membantu ibu memasak. Tapi Udin tidak menggunakan pisau. Dia hanya mengupas kulit jagung saja. Sikap Udin hati-hati yang merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Yang kedua, Udin memasang jam dinding. Nah, saat Udin memasang jam dinding, Udin menggunakan tangga dengan hati-hati. Nah, ingat ya, sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Di sini Udin sedang sarapan pagi. Pukul berapa Udin sarapan? Nah, berikutnya ada Udin berangkat ke sekolah. Nah, kalian perhatikan ya, di situ ada gambar jam.
pukul berapa Udin berangkat ke sekolah? Berikutnya Udin pulang sekolah. Nah, coba kalian perhatikan, pukul berapa Udin pulang sekolah? Nah, untuk sarapan kita lihat, nah, Udin sarapan pukul 6. Nah, kalian bisa lihat ya, jam di belakang Udin. Lalu berikutnya, Udin berangkat ke sekolah pukul 7. Lalu Udin pulang sekolah pukul 11. Nah, kali ini Bu Siska akan menerangkan tentang jam. Jenis jam ada 2, yaitu jam digital dan jam analog. Jam digital, jam yang tidak memiliki jarum jam. Biasanya hanya menunjukkan jam dan menit saja. Nih, Bu Siska ada beberapa contoh jam digital. Di sini tidak ada jarum jam, hanya menunjukkan jam dan menit. Tapi ada beberapa jam yang menunjukkan detik. Coba perhatikan, jam yang ke tengah berwarna hitam, di situ ada angka 3. Nah, angka 3 itu menunjukkan jam. Lalu angka 10 itu menunjukkan menit. Dan kalian coba perhatikan jam berwarna pink. Jam tangan berwarna pink itu ada angka 50. Biasanya dia menunjukkan detik. Nah, itu biasanya ini beberapa contoh jam digital. Jadi kalian harus bisa ya membaca jam dan menitnya. Siapa yang di rumah mempunyai jam digital? Nah, pasti semuanya punya. Yang kedua, ada jam analog. Jam analog ini memiliki 3 jarum jam. Yang pertama, jarum pendek menunjukkan jam. Yang kedua, jarum panjang menunjukkan menit. Yang ketiga, ada jarum halus yang selalu bergerak. Itu menunjukkan detik. Nah, coba kalian perhatikan di situ Bu Siska ada gambar jam yang sedang berputar. Nah, itu di situ ada 3 jarum jam. Jam analog terdapat angka 1 sampai 12. Jarum jam analog selalu bergerak memutar. Dalam satu hari ada 24 jam. Satu putaran penuh jarum panjang atau jarum yang menunjukkan menit itu menunjukkan 1 jam atau 60 menit. Nah, biasanya dia berputar dari angka 12, berputar lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagi. Nah, satu putaran penuh itu menunjukkan 1 jam atau 60 menit. Nah, di sini Bu Siska ada beberapa contoh jam analog. Nah, siapa yang punya jam analog di rumah? Nah, pasti punya kan? Nah, di sini jam analognya memiliki 3 jarum jam yang menunjukkan jam, menit, dan detik. Nah, biasanya setiap jarum itu berbeda-beda agar memudahkan kalian untuk melihat jamnya. Perhatikan gambar berikut ini. Jam itu yang berwarna merah. Nah, ingat ya, itu yang pendek yang berwarna merah itu menunjukkan jam. Lalu ada jarum panjang hijau tebal itu menunjukkan menit. Yang berikutnya, jarum hijau halus atau tipis itu menunjukkan detik. Jika jarum panjang menunjukkan angka 12, berarti tepat menitnya itu 0. Kenapa 0, Bu? Bukan 12 menit, karena jarum panjang itu menunjukkan di angka 12 yang tadi Bu Siska jelaskan, setiap putaran dari angka 12
dia berputar lagi sampai angka 12, itu menunjukkan 60 menit. Nah, ketika dia berada di angka 12, berarti dia ada di menit 0. Makanya ketika jarum pendek menunjuk angka 6, jarum panjang menunjuk angka 12, dibaca pukul 6. Coba kita lihat contoh yang lainnya agar kalian lebih mengerti. Jarum pendek menunjuk angka 7, jarum panjang menunjuk angka 12. Nah, berarti ini dibaca pukul 7. Berikutnya ada contoh berikutnya, jarum pendek menunjuk angka 11. Jarum panjang menunjuk angka 12, berarti dibaca pukul 11. Mudah kan? Bacalah pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut. Jarum pendek menunjuk angka 10, jarum panjang menunjuk angka 12, berarti dibaca, ya betul, pukul 10. Nah, kalau dibaca berarti kalian menuliskan huruf ya, pukul 10. Berikutnya, jarum pendek menunjuk angka 8, jarum panjang menunjuk angka 12, dibaca pukul 8. Betul sekali. Nah, selanjutnya coba kalian kerjakan di rumah dan tulis di buku tulis kalian. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh karena itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: yang pertama, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Yang ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib. Yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Yang keenam, tidak berbicara ketika makan. Yang ketujuh, setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. Yang kedelapan, setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Coba baca kembali teks aturan ketika sarapan pagi dengan teliti. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Nah, huruf besar disebutkan juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kedua, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, perhatikan kata Tuhan. Tuhan itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Sebelumnya kita sudah belajar penggunaan huruf kapital ya. Di awal kalimat, nama orang, nama hari, nama bulan, dan nama daerah suatu tempat. Nah, di sini kita menggunakan huruf kapital kepada Tuhan. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Nah, setiap menulis kata ganti Tuhan,
kalian harus gunakan huruf kapital untuk huruf pertamanya ya. Tuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar. Nah, di sini ada kata ganti Tuhan, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang. Nah, coba kalian tuliskan kalimat yang menggunakan kata ganti Tuhan tersebut. Misalnya Bu Siska kasih contoh. Aku berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, coba kalian perhatikan ya penggunaan kata ganti Tuhannya. Setiap kata pertama menggunakan huruf kapital. Masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Ya, tadi yang sebelum makan itu seperti mencuci tangan, menggunakan 6 cara cuci tangan yang benar ya. Lalu tidak lupa kalian berdoa sebelum makan, duduk yang rapi. Nah, masih banyak lainnya. Kita harus berdoa sebelum makan. Tujuan berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu. Misalnya, lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Yang pendek bunyi disebut pola irama. Bunyi yang beraturan disebut irama. Irama dihitung dengan ketukan. Banyak ketukan dalam tiap ruas disebut birama. Dalam bernyanyi, kita dapat menggunakan iringan alat musik ritmis. Misalnya tamborin, drum, kendang, dan lain-lain. Tanda ini berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Nah, kalau tanda yang satunya lagi berarti tekanan nada lemah perlahan-lahan menguat. Pada lagu Birama 2/4, secara alami tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah terdapat pada ketukan kedua. Nah, perhatikan di sini ada lagu Terima Kasih Ya Tuhan, ciptaan Ate Mahmud dengan birama 2/4 lambat. Nah, coba kalian dengarkan ya lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
Nah, begitu kira-kira lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Kalian bisa nyanyikan bersama keluarga kalian di rumah. Nah, di sini ada lambang tekanan nada kuat dan lemah. Kalian bisa lihat tandanya di atas. Nah, tadi Bu Siska sudah jelaskan tanda yang lebih kecil dan lebih besarnya. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini kalian dapat memahaminya ya. Bu Siska tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Dadah.